Lah nangis kok ora weruh ki mripatmu. Pagi-pagi enggak usah drama. Wong papa suka marah-marah ya jangan bikin papa marah-marah. Habis mandi pakai baju. Masa iya kamu mau habis mandi nggak mau pakai baju? Biar digigit itu ayam, bebek mau? Udah tahu papa suka marah-marah. Kamunya suka bikin papa marah-marah. Udah makan belum? Ya mam dulu, habis ini naik kereta. Yo, tak ambil ke ya. Ya? Yang penting apa sih? Yang penting apa sih? Jawab sih toh. Ayolah. Malu dia. Yang penting apa sih toh? Cepet toh. Bar ki nih Mbah Tum jajan. Cepet. Yang penting apa sih? Yang penting. Wah ya, semono toh, cepet toh. Ya. Inilah pasang surut dinas permomongan ya, kadang gampang, kadang susah, begitu juga kehidupan ya, kadang naik, kadang turun, nggak mungkin dong di atas terus ya. Ya, yang penting malu-malu dong, kamu ketahuan nangis dong, gemesak gigit telinga. Wi, Om Kim kasih satu, Dek. Om Kim kasih satu wi, bebane sisa satu-satu wi lo. Wi tone. Lah, wi Om Kim sing simbahne. Ayo belajar kreativitas. Nilai sopo gua Ini sopo? Piye to? Nah, biyen kan cilikane ra tau main puzzle, mainane lempung karo sepet. Saiki main puzzle. Go Mbah Nek, go. Kamu bisa. Awo, Mama A. Ambil ke Mama A. Orang salah enggak? Ambil satu lagi. Ambil satu. Gini. Nah. Ini loh, mama saya. Itu loh, itu. Mama. Ya ke? Enggak. Lah diwakili oleh ra. Diwakili. Dik, moro Dik 10.000 Dik, cepet Dik. Cepet. Enggak usah teriak, nanti beli es krim. Cepet maju Dik. Asik. Yes. Ben jebol nang sandalnya pakai. Cepet. Sandalnya pakai. Salim sama sayang Pak De ya. Sayang ya sama Dekan ya. Nah, cepet. Tekor 20.000 ra kowe. Sana sama Adik. Tunggu sama Adik. Cepet Dik. Enggak usah pakai sandal, sana. Nanti dapat es krim. Cepet, nanti cuci tangan cepet. Adik sana Dik. Itu loh, nanti beli es krim. Buat beli es krim. Sayang saya Dekan. Tekor. Ya Dik. Cepet Dek, beli es krim nanti. Cepet. Pumpung bodoh lo, jarang-jarang Dekan ngecelke Dek 10.000 lo. Ndak, wes abot, wes jok. Bilang apa Dek?
Ngene iki ra entuk es krim to nanti to, yang dapat Mbak Paya, kamu kok Tadi mau ke sini nangis. Kenapa? Papa nggak boleh kerja. Lah kenapa papa nggak boleh kerja? Oh, senangannya kalau pagi kok drama. Kamu kok bau perengus toh? Tadi di rumah udah makan sama daging kambing. Lah kan kambingnya belum dibeleh. Bau perengus. Mama nggak suka bau perengus. Kok jelek tuh, Dek? Sementing apa, Dek? Halas. Oke. Kok jelek tuh, Dek? Sementing? Halas. Oke. Wis kono nang-nangane. Kak. Dikit telinga sik ra. Dikit telinga sik ya. Oke. Satu kok dua? Tuh. Satu aja. Yang gigit telinga siapa? Mama. Sakit enggak? Enggak sakit. Enggak sakit. Oke. Sayang dulu. Wes sana naik pelan-pelan. Ya. Ya gini loh cara saya ketika saya melakukan sesuatu saya tanya ya diapain terus dia berani bicara gitu. Itu tujuan saya ya supaya apa dia tuh berani ngomong apa adanya dan jujur gitu. Misalnya kalau dia nanti ke depan ya kalau bisa jangan gitu ya ada sedikit ke arah yang kurang baik gitu ya dia tuh biar berani ngomong gitu ya, nggak cuman dipendam sendiri diam gitu ya. Kebanyakan kayak gini para santriwati yang di pelan-pelan yang di sama pimpinan ponpes ya. Ingat saya di sini ngomong yang oknum ya yang sudah menjadi tersangka, yang belum jangan tersinggung, dan saya tidak berusaha untuk menjatuhkan pihak ponpes manapun ya. Ini untuk edukasi bagi orang tua yang khususnya punya anak perempuan. Harap berhati-hati ya, harap peka terhadap anak perempuan karena ketika nanti hamil di luar nikah itu yang terlihat siapa pihak perempuan ya, karena di situ ada hamil melahirkan nanti perubahan bentuk tubuh ya. Kalau laki-lakinya tanggung jawab oke lah, kalau enggak ya jadi kasihan sendiri gitu kan. Nah, kenapa saya lakukan dari kecil tuh udah kayak gini itu yang seperti kalian lihat tadi gitu ya, supaya apa ketika dia ya kayak ya itu yang korban-korban yang enggak hanya pimpinan ponpes ya, mungkin banyak orang ya dari pihak guru lah atau orang asing gitu atau orang tua kandung sendiri gitu, dia itu berani ngomong ya, jangan dipendam sendiri, nanti sudah terlanjur ya akhirnya kan jadi berapi gitu ya. Sampai di sini bisa dipahami kata-kata saya ya. Masuk dinas perhubungan tadi dimarahi papa, kenapa kamu nggak mau mandi ya, kamu nakal. Tadi sore lihat pengantin, lihat hadap sini tuh pengantinnya cantik apa jelek? Jelek berarti cantik. Oh, pengantinnya cantik. Lah pengantinnya sama mama D cantik siapa? Pengantinnya apa mama D? Masa sih? Lah mama D sama Awa cantik siapa? Mama D sama Awa cantik siapa? Awa. Mama nangis tuh. Yang penting apa sih? Yang penting apa sih? Cepet dah. Oke, mantap. Sayang dulu mama. Mwah. Di bungane nganten mana? Neng nang neng geng. Neng nang neng geng. Wak bayan nandur jagung. Jagungnya lemu-lemu. Terus apa? Wak bayan guyang guyu. Itu telinganya denger nggak? Meja belajarnya ditaruh punya Ide Arsa nanti rusak. Itu disuruh pipis tidur. Ngomong kok harus 2 kali toh.
Udah diberesin mama kok nanti rusak, itu punya orang. Sana. Oh, Mbak datang ya, Dek, yuk. Tante, kok ada yang amis, kira-kira kenapa ya? Karena itu sari-sari makanan kalian yang kalian konsumsi gitu ya. Terus kalian juga nggak menjaga organ tubuh kalian paksa kerja terus ya. Ya akhirnya akan bau seperti itu gitu. Mau kalian secantik apapun wajahmu, sewangi apapun tubuhmu, kalau idilala musemu bau anyir. Asyik. Astagfirullahaladzim. Tahu berapa? Mumet, iya mumet. Sepil TikToknya dong. Oh, Ramura kan? Ramura. Lah kok rokok? Rokok A1. Tante, sapa? Kowe kok kon sabar terus. Dimeteni bolak-balik ra punya tanggung jawab, anake kok kon gugurke kok kon aborsi terus. Hah, dolanan kontol terus senengane tempek-tempek lontai. Hah? Ngerti kamu? Rasa meneng, Mas. Iki urusan karo ya aku diajakne. Ngerti loh, ora atiku kok piye? Lho ki urusane dene dene tinggal ning kene makane aku rene. Oke, meloro. Metengi wong anake blabal ora diplanu ne. Ana aku rene piye? Dene ngumpet ning kene tinggal ning kene. Hah? Pengecut ke? Seneng dolanan kontol ning lonte-lonte. Aku menemukan video ini. Kalau memang yang diomongkan pihak perempuan itu benar semua, ini berarti perempuan sudah benar-benar cuapek, sudah memasuki batas-batas kesabaran yang sudah tidak bisa ditolerir ya. Ini khususnya buat laki-laki ya, yang saya pahami di permasalahan video ini ya. Jangan, bukannya saya menyalahkan pihak laki-laki semua, enggak, yang ada di video ini ya. Kalau kalian ya sudah punya istri gitu ya, perjuangkan ya, buat dia bahagia gitu ya. Kalau udah dapat yang seperti ini, mungkin sudah mengerti dengan kondisimu, keadaanmu, tapi kamu membuatnya jengkel. Suatu saat kalau kamu ingin punya pasangan lagi, itu akan sulit kemungkinan besar ya, karena kamu sudah menyanyiakan orang yang sudah pernah mau menerima kamu apa adanya gitu. Nanti ketika ada yang mau mendekat, saya ditinggalkan istri ya, istri saya marah-marah gini-gini dengan tuduhan fitnah, gatel ya. Pahami, selagi kalian masih punya pasangan ya, siapapun, entah laki entah perempuan, ayolah stop ya. Kita aja yang berusaha untuk lempeng aja ini ya, sulit ya untuk melewati jalan itu kadang gitu. Paham ya? Kita itu hidup dikasih paket plus problema kehidupannya, iya enggak ya. Makanya wis nggak usah kakan pogal, nggak usah gawe ukoro, nggak usah kakan tingkah ya. Selagi di bojo, selagi punya pasangan, ya udah perjuangkan, bahagiakan, karena sudah memutuskan untuk menjadi pasanganmu. Kebanyakan orang-orang di sekitar kita itu masih minim tentang apa sih arti rumah tangga ya. Seneng gaprok kenturia, masalah berat minggat, kebanyakan udah kayak gitu atau enggak lari minum, megang botol ke lonte ayolah ya. Kalian tuh termasuk orang beruntung gitu ketika punya pasangan gitu ya. Ya saya paham dalam menghadapi rumah tangga itu nggak gampang gitu ya. Mulai berpikir waras, gemes aku. Oke, jam 5 pagi sebelum aktivitas
kaos pagi dan masuk dinas pemomongan. Ini jam 5 pagi ya. Terus bagi laki-laki yang punya adik bernama John Kis, kebanyakan udah pada gini ya, biasanya tidur gini jadi gini gitu ya. Habis ini saya putarkan video. Sebetulnya saya nggak mau menertawakan orang yang meninggal gitu, tapi dengan ulahnya seperti ini ya, jadi mungkin banyak orang yang kayak ngapoin atau nyukurin atau kapok lu, syukur lu ya. Gini ya, ingat kalau umur di atas 50 nggak pernah olahraga, wes gak usah main 10 ronde ngap-ngap ya. Wes gak pernah olahraga ya, sekali tempur 10 ronde ya akhirnya ya. Nah ingat, dengan ini guru 1 SD pula ya, udah masing-masing punya keluarga pula. Saya sudah sering bilang, wes gak usah aneh-aneh, yang gak aneh-aneh aja untuk menghadapi kehidupan ini beserta paketnya permasalahan-permasalahan itu aja kadang bikin kita pusing kepala kok. Lah ini malah bikin ukoro ya. Lah akhirnya seperti ini toh ya. Umur 50 tahun nggak pernah olahraga, otomatis kan napasnya kan nggak bisa dikontrol gitu. Nah akhirnya ketika 10 ronde ya jadi ya. Nih lihat, ini pelajaran buat kalian semua gitu ya, bukan kalian juga, buat saya mungkin ya. Ya untuk apa ya, ya nggak mau kan kejadian seperti ini ketika sembunyi-sembunyi gitu, malah jadinya boom ya. Yang malu kalau siapa ya, yang bikin kesalahan satu orang, yang malu siapa? Suami, keluarga besar, keluarga mertua ya. Mungkin kalau udah punya anak-anak, pihak sekolah ya, mulai berpikir waras ya. Seorang kepala sekolah meninggal dunia usai bercinta dengan guru SD di sebuah hotel. Peristiwa berawal saat kepala sekolah berinisial S 50 tahun check-in bersama guru SD berinisial MSR 39 tahun di sebuah hotel di Trenggalek. Diduga keduanya telah bercinta selama 10 kali saat kejadian. Usai bercinta, S tiba-tiba sesak napas lalu tak sadarkan diri hingga MSR panik dan melapor ke pihak hotel. Meski sempat diberi nafas buatan, nyawa sang kepala sekolah pun tak tertolong. Kapolres Trenggalek AKBP Alit Alarino mengatakan korban diduga tewas karena masalah pernapasan dan tak ditemukan indikasi konsumsi obat kuat. Kasus perselingkuhan ini pun viral karena keduanya diketahui sama-sama memiliki keluarga. Kini sang guru telah dinonaktifkan guna menghindari polemik yang lebih luas di tengah masyarakat. Bagaimana menurut kalian? Karena ia sudah sangat kaya, bahkan Presiden Prabowo sering menggunakan dana pribadi untuk kepentingan rakyatnya. Walaupun begitu banyak masyarakat yang mengira Presiden Prabowo melakukan korupsi, bahkan hingga demo besar untuk melengsarkan Presiden Prabowo. Tetapi dengan santai Presiden Prabowo mengatakan, kalian akan tahu kebenaran yang akan datang. Oh, ternyata Prabowo beli 1098 ekor sapi pakai dana APBN. Dengan kesabaran dan keikhlasan. Hey, baby. Mwah. Mwah, I miss you. Mwah. Rata-rata orang yang ke shopping mall di Indonesia itu rata-rata gak belanja, bro. Ya. Cuman datang buat ngadem AC, jalan-jalan, lihat-lihat, pulang. Tahu nggak bro namanya apa bro? Apa? Rojali. Nah, rombongan jarang beli. Nah itu ya, Rojali itu ya. Rojali. Nah jadi di Indonesia itu kebanyakan si Rojali ini guys. Nah
Sedangkan kalau waktu itu kita ke Dubai bro, itu kita lihat ya orang-orang rata-rata ke mall itu bawa kantong belanja banyak. Ya kayak minimal Adidas, Nike pasti beli mereka. Nah, jadi apa, daya beli masyarakatnya kuat. Kenapa? Karena pajaknya kecil. Betul. Contoh misalnya kita lihat di Dubai, semua orang naik mobil mewah. Kenapa? Karena pajaknya kecil bro. Jadi semua orang bisa belanja gitu. Jadi semua orang happy. Saya Agus Gemoy, pemilik akun Mulut Netizen, meminta maaf yang sebesar-besarnya kepada seluruh rakyat Indonesia. Karena saya adalah salah satu orang penyebab Indonesia tidak baik-baik saja. Ya, karena saya adalah salah satu orang yang mengajak masyarakat Indonesia untuk memilih Prabowo Gibran saat Pilpres 2024. Saya telah meracuni kalian, saya telah mendoktrin kalian, saya telah mempengaruhi pikiran kalian untuk memilih Bapak Prabowo dan Mas Gibran di Pilpres 2024. Dengan gaya konten-konten saya yang penuh semangat, penuh euforia, penuh kelucuan. Dan saya meyakinkan bahwasanya program-program yang dijanjikan oleh Bapak Prabowo dan Mas Gibran itu sangat bermanfaat bagi masyarakat. Dan saya meyakinkan kepada kalian kalau Bapak Gibran akan mensejahterakan rakyat Indonesia, akan menciptakan 19 juta lapangan pekerjaan, akan menghapus korupsi, akan memajukan Indonesia. Saya meyakinkan kepada seluruh rakyat kalau janji-janji beliau akan terpenuhi. Tapi ternyata faktanya setelah jadi, janji-janji itu hanya bualan belaka. Dan ketika Indonesia sedang tidak baik-baik saja, saya meminta maaf yang sebesar-besarnya, beribu-ribu maaf, berjuta-juta maaf saya lantunkan untuk masyarakat Indonesia karena telah mengajak memilih nomor 2 di Pilpres 2024. Saya dengan sadar, dengan sepenuh hati, saya meminta maaf kepada kalian. Saya adalah salah satu orang yang penyebab Indonesia seperti ini. Saya minta maaf, saya minta maaf, saya minta maaf. Apa? Can you speak apa? Kalau aku dapat ringking mau dikasih apa? Tenang aja, kasih kecupan 10 di kening. Yo contoh sebagai bentuk apresiasi, tutup apa di sini 10 besar. Lah itu kan bisa apresiasi kecupan. Aja. Yo maksudnya tuh model dikit lah. Lah apa? Maunya apa? Maunya apa? Tenan mama ya mama. Ya ora pokoke baca di bawah 50 wes. Bawah dibaca. Rankingnya berapa sih? 10 besar. Nek 10 besar ngene wes. Nek 1 2 3 oke budget bisa di bawah 100. Allah keterima. Kalau nek rak mungkin sih nek ringing. Nek ya 4 ke atas ya atau 10 sampai 4 ya bawah 50 lah. Ya Allah rak model loh. Apa nggak selagi nanti harganya bisa dinego-nego. Apa? Sik tak dulu di planning kok. Lho berarti planning kok ya wis tanya-tanya. Berarti aku ranking 1 nek 1 rak bukan 3. Rak mungkin sih. Lah iya makane kuwi. Nek 1 2 3 wis sesuai permintaan wis. Asal aja apa? Vario. HP. HP apa? Ya tapi kata ya berat iki nek 1 2 3 udah lihat kemampuannya. Tuh ke second. Lah kuwi HP-ne didol to gitu second ngono. Allah ya HP ngono to. HP iki ra iso nek aku FW. Agak enak-enakan. Ya bisa dipertimbangkan. Enggak perpanjangan BRI ya. Sebelum sarapan pagi dan masuk di Dinas Permohonan, aku mau sedikit bahas tentang politik ijazah palsunya Pak Jokowi ya. Gini ya, ya mending stop, nggak usah bahas ijazah palsunya Pak Jokowi gitu ya. Bagi yang dulu pro sama Pak Jokowi ya mungkin ada sedikit masalah dalam pemerintahan Pak Jokowi, mungkin agak emosi juga karena juga mungkin ada yang melihat beliau itu mengkhianati Ibu Mega dan PDI, jadi agak emosi juga. Stop, jangan ikut-ikutan lah ya, biarkan yang bekerja ini ya Dokter Tipa gitu, Ray Suryo CS gitu, terus Repli Harun ya, karena itu pekerjaan dia gitu ya, ya itu memang misinya itu ya. Maupun ijazahnya Pak Jokowi asli ya itu pasti akan dicecer pula, ataupun ijazah Pak Jokowi palsu akan dicecer juga ya.
Jadi di situ ada tarik ulur gitu ya, biarkan antara pihak Pak Jokowi dan Dr. Roy Suryo CS ya, yang saring tarik ulur ya, kalau bisa bahas kritik pemerintahan saja ya. Toh lagian sebetulnya menurut saya ya sudah tidak masalah sih, karena beliau pun sudah masa purna tugas ya, atau gimana pun maupun asli atau palsu pasti akan dicari terus cecer itu ya. Ibarat kata kayak gini lah, Pak Jokowi ngasih pekerjaan mereka lah, karena hasil mereka itu ya itu aja, nggak ada yang lain ya. Dulu aja yang waktu 17 Agustus itu manggil Farel itu, Dokter Tifa kayak apa, anak kecil dibawa ke istana sunat aja belum. Saya inget betul kata-kata pedas dia gitu ya. Ya udahlah, yang lain silahkan minggir, kritik aja pemerintah demi kebaikan bangsa ya. Toh lagian Pak Jokowi sudah masa purna tugas gitu ya, nggak penting-penting juga ya, biarkan ini pekerjaan kayak ibarat kata Pak Jokowi memberi pekerjaan ya Dr. Tifa, Roy Suryo ataupun Refli Harun ya. Yang satu itu udah waras, aku lupa namanya itu siapa itu ya. Oke ya, ini menurut pengamatan saya ketika membahas ijazah Pak Jokowi ya. Terlepas itu asli atau palsu, harus Pak Jokowi membuktikan ini ijazah. Nggak segampang itu bos ya, permasalahannya nggak segampang itu ya. Itu kalau dijabarkan tuh lebih dalam ya, saya nggak mau bahas itu, toh lagi nggak penting-penting juga gitu bagi saya ya. Ingat, permasalahannya nggak segampang ini loh ijazah saya ya, nggak segampang itu. Namanya pemimpin yang melindungi hak rakyatnya. Yap, seperti yang kita tahu, Lamine Yamal baru saja mendapat sorotan besar setelah mengibarkan bendera Palestina saat merayakan gelar Barcelona kemarin. Tapi aksi itu memicu protes dari sejumlah pihak pro Israel yang meminta Yamal untuk tidak tampil di Piala Dunia mendatang. Namun protes itu mendapat reaksi yang sangat keras dari Perdana Menteri Spanyol, yaitu Pedro Sanchez. Sanchez membela Yamal dengan menyebut tuntutan tersebut menggelikan dan menegaskan bahwa Yamal tidak melakukan kesalahan apapun. Menurutnya, sang wunderkid Barcelona itu akan tetap dihormati dan didukung di Spanyol. Bahkan dalam pernyataannya, Sanchez juga menyerukan agar FIFA mengambil sikap terhadap pihak-pihak yang ia tuding terlibat dalam pembunuhan sistematis dan genosida selama bertahun-tahun. Ia bahkan dengan tegas mengatakan bahwa bendera Palestina kini telah menjadi simbol solidaritas dan perayaan di banyak jalanan di Spanyol. Dan ya, respon Pedro Sanchez ini diapresiasi oleh banyak pihak karena disampaikan dengan tegas dan tanpa rasa takut yang bisa menjadi simbol keberanian untuk seluruh dunia agar terus menyerukan solidaritas kepada masyarakat Palestina. Udah lihat video di awal, yuk kita jalan-jalan ke Eropa ya, meski otaknya doang atau wawasannya aja ya. Kalau orangnya belum pernah ke Eropa ya, mungkin kalau naik pesawat agak pusing kali ya. Oke, Barcelona menang La Liga kemarin ya. Ya, selamatlah untuk Barcelona gitu ya. Ya dulu tuh saya tuh senang banget sama MU tuh, merahnya merona gitu ya, Manchester United gitu, klub besar Eropa gitu ya. Nah ini kan ada pemainnya yang ketika konvoi merayakan kemenangan membawa bendera Palestina. Pihak FIFA ya ingin memberi hukuman kepada Yamal ini karena hukumannya tidak boleh main di Piala FIFA ya. Tapi Perdana Menterinya ya membackup atau membackingi si pemain sepak bola ini melawan pimpinan FIFA ya. Nah hal yang seperti ini keren gitu ya, ketika ada kepedulian sepak bola pemain sepak bola terhadap kondisi di Palestina ya. Perdana Menterinya membackingi ya, bagus lah ya, karena mungkin permasalahan di negara Spanyol kalau nggak salah itu ya nanti bisa dilihat ulang. Itu mungkin nggak sekompleks di negara kita ya. Kalau negara kita itu permasalahan seperti ibarat kata itu penyakit komplikasi itu udah banyak gitu ya, yang keracunan MBG lah, yang MBG ada belatungnya lah, yang anak gara-gara minta uang 10.000 nggak dikasih lah ya. Pimpinan ponpes yang diberi kepercayaan terhadap orang tua santri atau santriwatinya itu akhirnya melakukan kayak gini lah. Sekali lagi jangan tersinggung bagi pihak ponpes yang tidak terkena kasus ya. Saya membahas yang kena kasus saja ya. Nah terus polisi belum ditemukan lah pembunuhnya itu ya, apalagi banjir lah, tanah longsor lah ya wes. Jadi untuk negara kita bisa pemimpin negaranya peduli seperti Spanyol ya mungkin akan nunggu beberapa tahun yang akan datang, entah kapan gitu ya.